Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik, Kak? Alhamdulillah sehat Pak Nur. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Eka, hari ini kita mau mengadakan observasi yang tujuannya adalah untuk ya membekali atau mempersiapkan diri terkait dengan observasi di kelas ya. Observasi di kelas. Nah, saya di sini ingin tahu apa sih yang sudah disiapkan sebelum Bu Eka itu di kelas gitu ya. Nah, di sini terkait yang pertama adalah terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Itu apa nanti Bu Eka? Beberapa tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengenal adjektif, yaitu kata sifat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ungkapan komplimen dalam dialog. Kemudian yang ketiga, menggunakan ungkapan komplimen itu secara efektif berdasarkan dialog yang ada. Kemudian terakhir yang keempat, membuat skenario dialog berdasarkan ungkapan komplimen dan peserta didik bisa mempresentasikannya. Oke, baik. Mulai dari mengenal kata sifat sampai yang terakhir nanti bisa presentasi ya. Iya. Bisa presentasikannya ya. Wah, ini luar biasa ini. Ya, ada cukup lumayan banyak ini. Mereka tujuan yang ingin dicapai ya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya. Insyaallah. Nah, ini terkait dengan materi. Materinya ini materi terkait apa ini? Materinya itu tentang ungkapan. Kalau dalam bahasa itu expression, ungkapan expression, tentang ya. complimenting, yaitu ungkapan memuji. Oh iya, iya. Kemudian strategi atau model pembelajarannya dulu deh. Model pembelajaran apa ini mau digunakan? Ya, model pembelajaran di sini yang saya gunakan adalah discovery learning. Oh, discovery learning itu menemukan ya? Apa namanya? Membimbing. Membuat aktif peserta didik. Bisa nggak itu Pak Nur? Bisa. Discovery learning ya membantu ya nanti ya bagaimana peserta didik itu dalam hal ini membuat skenario dialog, kemudian yang terakhir presentasi ya. Karena keunggulan kelebihan dari salah satu keunggulan dari discovery learning itu meningkatkan kerjasama di antara peserta didik dalam dialog. Nah, nanti di situ saya akan membuat beberapa kelompok di dalam kelas itu, kemudian di situ mereka bisa saling bertukar pikiran, bisa saling berbagi, saling melengkapi gitu kan. Jadi strateginya nanti diskusi kelompok ya. Menggunakan diskusi kelompok model discovery learning ya. Discovery learning. Baik, baik Kak. Nah, nanti area pengembangannya itu apa itu? Iya. Area pengembangan di sini saya fokus ke speaking activity. Speaking skill itu berbicara ya. Jadi ketika anak performance itu ada beberapa hal yang terkait dengan performance tersebut, baik secara pronunciation-nya, pelafalannya, kemudian intonation-nya dan performance ketika mereka berdialog di depan kelas. Oke, baik, luar biasa. Semoga nanti bisa mencapai Insyaallah. itu. Kemudian terkait dengan indikator nih, kira-kira seperti apa ini yang mau ditekankan pada saat mau saya observasi itu yang dimananya? Indikator di sini saya terkait dengan penerapan budaya positif. Di situ saya tekankan di speaking skill-nya, speaking activity, yang difokuskan pada saat mereka melakukan performance di depan kelas. Di situ ya nanti yang perlu saya observasi ya. Nanti dari situ insya Allah saya akan coba catat datanya, observasinya ya terkait itu. Kemudian nanti di situ asesmen yang akan dilakukan seperti apa itu? Ya, kalau kalau asesmennya itu bentuknya format ya Pak Nur. Jadi nanti ada beberapa elemen yang harus dipenuhi. Ya, di antaranya pada saat mereka maju itu ada pronunciation-nya, kemudian ada intonation, kemudian ada performance. Di performance itu bisa kaitannya dengan suaranya, kemudian dengan mimiknya, gesture-nya. Ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan supervisi ini, nanti Bu Eka semakin siap ya untuk kelasnya.
mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini nanti bisa terwujud. Ya, harapannya mungkin kalau bisa melebihi ekspektasi ya. Insya Allah. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Eka. Kita siap ke kelas ya. Observasi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Look so busy. What are you doing? Speak louder, speak louder. Speak louder. What's wrong? Hi, Yuni. You look so busy. What are you doing? Hi, Lina. Oh, I'm arranging flowers. Wow, it is beautiful. Yeah. Really? Thanks. Yeah, I watched some videos on the internet and I tried it for several times. Itu jadi ungkapan yang menunjukkan apa tadi? Teman-teman ini ada ya? Yang mana tadi? Ya, oh, it is beautiful. Okay, next. Lihat kan? Enggak. Ini tuh nih ini. Iya, iya. Next, mau apa lagi? Ada lagi? Yang kalian tulis lagi? Cool. What is it cool? Keren. Iya. Next, apa lagi? How about Georgia? What is the name Georgia? Okay, indah, sunny. Iya, generous. Generous. Bisa kalau nggak tahu bisa buka apa namanya sendiri. Generous ada generous, you know? What is it generous? Okay, good. Next, continue. Ya, pola yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan ungkapan gabungan. Yang pertama ada adjektif yang diikuti dengan noun. Adjektif tadi apa? Kata sifat. Noun itu apa? Noun itu apa? Kata. Coba open your dictionary ya. Berdasarkan kesepakatan kelas kita kan, apa? You have to bring your dictionary. Harus bawa kamus. Any other student doesn't bring dictionary? Ada yang tidak membawa kamus hari ini? Ya, next time you have to bring your dictionary ya. Besok lagi harus dibawain kamusnya ya. Karena apa penting? Karena kita tidak selalu tahu apa kata-kata yang mau kita cari. Sudah ketemu? Apa tadi namanya? Oke, good. Nah, ini kata benda. Jadi rumus yang pertama itu adalah adjektif yang diikuti dengan noun. Sifat yang diikuti dengan noun. Contohnya apa? Nice performance. Adjektifnya apa? Adjektifnya apa? Nice. Kemudian nounnya apa? Performance. Jadi nice performance. Sama nggak dengan beautiful girl? Sama nggak? Iya. Beautifulnya termasuk adjektifnya. Kemudian kata bendanya apa? Beautiful girl berarti kata bendanya apa? Girl. Oke, good. Next, continue. Coba ini kerjakan. What is the dialognya antara buat nama ya. Buat nama. Ya, buat picture ini berapa ini? Ya, garden. Ya, garden. What is the jangan begitu, udah kebanyakan jadinya dulu ya. Apa tadi yang sama banyak? We are from group 1. We want to present expression complement based on the picture. This is a picture. Yeah, what is it? What picture is it? A Georgia's beach. Okay, good. Yeah, you can read the dialogue. Okay.
Hey Latif, look at this. Look at this. What a gorgeous view in the beach. That's right. I love it. Yeah. Okay. What is the picture from the Vanessa presentation? Gambarnya apa tadi? Beach. Kata sifatnya apa yang digunakan? Gorgeous. Apa itu gorgeous? Indah. Jadi tadi yang tepat adalah ungkapannya bagaimana tadi yang dibilang ungkapan komplimennya bagaimana tadi? What a gorgeous beauty. Oke, good. Yuk, kalau sudah ditutup. Oke, keep applause. Ungkapan pujian yang pertama tadi kita bilang apa yang pertama? She is beautiful. Berarti ada apa rumusnya? Subject. To be, adjective. Ya, yang pertama tadi ada apa? Adjective diikuti dengan noun. Contohnya apa? Nice performance. Apa lagi? Beautiful girl itu yang paling gampang. Are you sleepy? Ngantuk kan? Enggak. Oke. Next, yang ketiga. What? Yang diikuti dengan adjective. Ya, what yang diikuti dengan adjective. Jelas yang terakhir ada? Ya, how yang diikuti dengan adjective. Ingat ya, what dan how itu artinya di sini adalah alangkah. Ya, oke. Do you understand our material today? Paham dengan materi hari ini? Is there any question? Ada pertanyaan enggak? Gak ada ya? Ya, kalau nggak ada, I want you to do the task. Mereka minta kalian itu mengerjakan tugas. Kita bagian dulu. About our activity today. What can you learn from our activity today? Yang sudah kalian dapati apa sih di materi ini, di pelajaran ini? May I give the question for you? Apa yang sudah kalian dapati dari materi kita hari ini? Apa? The first yang pertama tadi apa yang di awal? Adjective, okay good. Mana? Apa lagi? Ya, ada expression complement in the dialog ya, menggunakan ungkapan complement dalam dialog. Ya, oke, pertanyaannya lagi, is it difficult or easy for you about our material today? Sulit nggak sih kita belajar materi hari ini? Sulit atau mudahkah kita mempelajari materi kita hari ini? Tidak, ya ada yang sulit, ada yang mudah. Oke, apa-apa ya, kita sama-sama belajar ya. Ya, satu Inggris, improve your ability in speaking English ya. Harus bisa improve your speaking English, berbicara dalam bahasa Inggris walaupun nanti belum sempurna atau masih terbata-bata. It's okay, you have to make practice more and more. Harus lebih praktis lagi, gitu ya. Okay, I think enough our activity today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana setelah diobservasi tadi perasaannya? Lega. Lega. Lega ya. Lega. Dari tegang ke lega gitu. Apa sih yang buat lega itu? Buat lega, iya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Dan di apa namanya? Di apa ya? Ada
pengawasan gitu nih Pak. Oh gitu ya. Ya, mungkin bisa diceritakan. Jadi lebih ini ya, apa namanya itu lebih ada semangat gitu malah kalau yang dampingin gitu. Ada yang dampingin, ada semangatnya. Iya. Untuk motivasi lah ya. Oh iya benar Pak. Mungkin bisa diceritakan nih terkait dengan tujuan yang akan dicapai tadi gitu ya, dari performnya Bu Eka tadi di kelas kira-kira memuaskan atau seperti apa, bisa diceritakan? Kalau secara keseluruhan itu belum sepenuhnya memenuhi ya Pak Nur untuk indikator pencapaiannya, karena kan masing-masing anak itu punya kompetensi yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah kalau bahasa Inggris itu mereka udah bisa menggunakan ungkapan yang saya mau dengan menggunakan she's beautiful, itu sudah luar biasa buat saya untuk bahasa Inggris. Tidak harus membuat sebuah dialog yang panjang itu. Menurut saya kalau mereka sudah menggunakan ungkapan sederhana pun sudah luar biasa. Tadi ada kata semuanya belum memuas. Nah itu mungkin bisa diceritakan. Iya, ada beberapa anak yang memang kompetensinya kurang ya dalam bahasa Inggris, terkait dengan minat bakat sih sebenarnya kalau bahasa Inggris itu. Ketika mereka maju itu salah satunya adalah kurang percaya diri ketika berbicara. Jadi akhirnya ketika tidak percaya diri dengan nada suara yang kurang pas, volumenya kurang tinggi, pronunciation-nya juga kurang pas gitu, pelafalannya juga nggak pas akhirnya. Jadi intinya kepercayaan diri anak ya. Iya benar Pak. Salah satunya. Ada nggak yang lain? Mungkin ada yang pengaruh selain kurang percaya diri, PD-nya nggak muncul dari anak. Mungkin ada nggak yang lain selain itu? Apa ya? Kemampuan anak? Ya itu tadi kompetensi anak itu. Yang kurang ya. Nah dari apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan kemampuan anak yang awal kurang, kemudian kepercayaan diri anak yang kurang, mungkin kalau dari Bu Novi sendiri kira-kira untuk mengatasi itu ada nggak? Menumbuhkan kepercayaan diri buat anak-anak ya. Biasanya saya minta anak-anak itu untuk berlatih sih Pak Nur. Namanya kaitannya dengan speaking ya. Iya. Karena kalau bahasa Inggris itu tidak berlatih, nggak berlatih itu nggak akan menemukan salahnya gitu. Kalau kita berlatih, meminta anak untuk berlatih, oh ini tahu loh salahnya nih kamu di bagian ini gitu. Tapi kalau nggak berlatih, ya akhirnya nggak tahu salahnya di mana. Jadi tadi memang begitu ya, terkait dengan kepercayaan diri, dengan kemampuan awal. Maka salah satu solusinya tadi adalah berlatih gitu ya. Ada nggak yang lain mungkin selain berlatih untuk menumbuhkan motivasi kan, kepercayaan diri tadi gitu ya. Selain berlatih ada dari pihak ketiga mungkin yang dilibatkan ada. Bisa aja sih Pak, kaitannya dengan fasilitas ya biasanya. Fasilitas itu bisa aja ya. Kaitannya dengan fasilitas. Maksudnya fasilitas ini fasilitas yang di kelas atau fasilitas di anaknya? Bisa jadi di kelas atau di anak. Di kelas ya kita udah ada LCD ya Pak Nur yang bisa buat anak itu lebih semangat lagi ketika kita mendengarkan lagu-lagu gitu atau menyanyikan lagu bahasa Inggris bersama-sama gitu. Baik, dari situ mungkin dalam waktu dekat ya, ini kan terkait fasilitas nih ya, ada nggak punya rencana atau gagasan ingin mengajukan sebuah program ke sekolah atau bagaimana gitu? Ya, kalau bahasa Inggris tuh pengen sih punya lab bahasa Inggris ya. Lab bahasa Inggris ya. Ya mungkin nanti bisa ya coba-coba gitu ya kan. Kebetulan kan minggu depan ini kalau tidak salah itu ada rapat tuh terkait dengan AKAS tuh ya, mungkin bisa itu salah satu diusulkan ya. Mungkin ya jangan terlalu tinggi dulu lah, mungkin apa perlu yang sederhana dulu soundnya ya, headset ya, headset buat anak listening activity gitu ya, kegiatan mendengarkan. Saya kira akan lebih baik ya, nanti coba aja diusulkan. Bisa untuk yang memotivasi lah ya, motivasi anak. Baik. Dari situ untuk apa yang sudah diceritakan tadi terkait dengan kepercayaan diri, terkait dengan motivasi, gitu. Mungkin
yang saya amati tadi ya, di kelas tadi ya, saya amati sih hampir sama ya apa yang disampaikan tadi terkait dengan motivasi anak, terkait dengan percayaan diri anak. Dia masih malu-malu gitu, dan dia kayaknya juga sinkron ya, yang saya amati apa yang disampaikan tadi. Anak udah presentasi juga masih malu-malu gitu ya, karena kepercayaan dirinya masih kurang ya, dan takut salah. Mereka itu takut salah, nggak percaya diri karena takut salah gitu. Padahal kan saya ini selaku guru sudah mengatakan salah it's okay, nggak masalah. Iya, nanti kita perbaiki sama-sama. Kalau kita nggak berlatih, nggak belajar kan nggak tahu salahnya. Iya. Baik, ada salah kan gitu. Benar. Bisa kita refleksikan. Baik, untuk kedepannya tidak lanjut apa yang sudah pengalaman yang sudah ada, kira-kira apa yang akan dilakukan ke depan? Tindak lanjutnya mungkin biar anak-anak itu lebih having fun lagi ya Pak Nur ya, ikut apa namanya, mengikuti materi pelajaran bahasa Inggris itu bisa mungkin watching movie, nonton film dengan bahasa Inggris gitu kan ya. Terus bisa juga listening to the music, dengarkan musiknya, kemudian sing a song juga bisa kayak gitu. Jadi seperti itu bisa membiasakan mereka untuk mendengarkan kalimat bahasa Inggris kemudian melafalkannya. Baik, baik sekali ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan ya kedepannya akan lebih baik karena bisa happy di kelas bahasa Inggris ya. Baik, terima kasih Bu Novi sudah berkenan di observasi ya, dan wawancara setelah observasi. Mudah-mudahan ini semua tujuannya adalah untuk perbaikan kita sampai ke depan. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.